Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, aduh belepotan kan nih. Halo teman-teman, apa kabarnya? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Nah teman-teman, seperti biasa nih ya, kembali Iren menjumpai. Oke, kembali aku menemani kamu di Sabtu malam, di malam minggu, di set night ini setiap jam 7 malam ya. Dimana kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, pasti pernah dong ada di antara kamu yang suka menghabiskan waktunya untuk melamun ya. Entah ya melamun karena memikirkan masa depan kah, melamun untuk karena mikirin kesalahan yang baru kamu buat, terus akibatnya apa, terus kamu melamun memikirkan apa akibat yang akan aku terima ya. Atau juga mungkin melamun mikirin ya cerita di hayalan di pikiran kita gitu ya, bikin-bikin drama gitu di pikiran kita, pasti pernah. Aku yakin pasti kamu pernah ya. Nah, saking capek mungkin ya dan juga bosen gitu karena di kehidupan nyata real life itu rasanya tidak menyenangkan gitu kan. Yang lebih menyenangkan adalah drama di otak kita sendiri gitu ya. Kok aku mau ketawa sih ya, karena memang itu kenyataannya ya, bukan hanya cewek-cewek tapi juga cowok-cowok gitu ya. Nah ya kita lebih milih untuk yaitu berhayal, menghayal, memikirkan ya apa aja yang bisa dipikirin gitu kan, yang bisa dihayalin gitu. Ya kan kalau misalnya bahasa sekarangnya itu atau bahasa sekarangnya itu adalah bahasa gaulnya itu adalah halu gitu ya. Halu, pasti kamu pernah ngehalu ya. Ngehalu mikirin nanti pacar aku tuh kayak gimana tipenya, yang kayak gitu-gitu lah pasti pernah dong ya. Nah kita bakal ngomongin bareng-bareng dan seperti biasa nggak mungkin aku ngomongin sendiri ya kan. Karena kalau aku ngomongin sendiri pertama aku capek gitu kan, kayak ngapain ngomong sendiri ya kan. Jadi aku sudah mengundang kedua narasumber aku. Halo. Hai Kak. Hai. Aku udah heboh banget nih ya. Halo. Halo, Ya. Aduh. Semangat. Apa kabar? Tentu saja baik dong. Baik ya. Baik banget. Sehat ya. Banget sih. Sehat puji Tuhan. Dipaksa. Hari ini emang temanya sesuai dengan background tirai ini kah? Putih-putih. So sweet ya? Kalian suci, aku berdosa enggak? Enggak. Tapi emang putih-putih ya, cerah. Kita harus cerah, terang kan, kita anak-anak terang. Asik. Oke ya. Nah, aku udah tahu dong nama kalian ya, karena udah tahu makanya aku ajak ya kan. Tapi kan yang nonton belum tahu ya. Jadi boleh kali dikenali nama dan kesibukannya sekarang apa? Ya, statusnya lah atau apa gitu. Siapa duluan yang mau mulai? Oke. Perkenalkan saya Abiel. Saya itu mahasiswa. Apa tuh? Iya, mahasiswa I3. Ya, mahasiswa I3. Dan sibuknya ya belajar. Gitu aja. Aduh, sibuknya belajar ya, mantap. Mantap, oke terima kasih loh Abiel sudah menemani kita di Cemilan. Oke, next. Hai, aku Agnes. Aku juga mahasiswa, temennya Abiel. Kesibukannya sekarang sih ngurusin diri sendiri sih. Jadi ya Iya, aku rasa itu kesibukanku sekarang. Kesibukan, bener-bener. Iya, kalau aku sibukannya selain ngurusin diri sendiri, ngurusin bujang-bujang Korea aku ya. Ada banyak soalnya di Korea ya. Oke, ya anyway kita bakal lanjut ngomongin itu ya kan. Nah, kayak aku bilang tadi di awal, kita mau ngomong soal yaitu tentang halu ya, atau ya halu-halu hai gitu. Itu halu. Lucu kan guys? Hey halo. Iya, Itu balasnya kan gitu halo, balasnya. hai. Hai halo. Masuk ya, atau bisa juga dipakai istilah parasosial. Parasosial. Nah untuk teman-teman nih pasti kayak masih parasosial gitu, apanya paranormal gitu kan, atau apanya paratritis. Iya oke. Nah hujan. ini kan lagi pandemi nih kan ya, pandemi masih belum selesai, masih belum juga ditetapkan statusnya tuh endemi, masih pandemi sekarang. Dan karena pandemi jadi orang tuh kayak depend banget sama yang namanya gadget. HP gitu kan, jadi apa-apa HP untuk sekolah, untuk kerja, untuk ya hiburannya gitu. Aku sih gitu ya, mesti karena nggak bisa keluar juga kan, nggak bisa bebas keluar kayak dulu, jadi yaudah apa-apa dengan HP gitu. Sekarang juga hype banget yang namanya ya apa-apa Korea, yang bau-bau Korea ya segala. Boy band, girl bandnya, K-pop, terus juga dramanya. Terus juga makanannya, ya nggak sih? Kayak di mana-mana sekarang tuh, iya bener. Korea lebih banyak gitu, jajan-jajan Korea gitu.
Pocky. Banyak sih yang buka Iya. kayak usaha gitu. Iya, banyak banget karena ya nggak tahu lah lagi hype gitu karena mungkin juga ya orang hiburannya itu gitu kan. Dan Korea juga sering kan yang mukbang-mukbang itu loh. Kok aku jadi lapar sih ya. Oke. Nah, aku mau nanya nih kan kalian narasumber aku. Kalian pernah nggak sih suka K-pop nggak tapi? Aku suka sih Kak, karena kan memang suka denger lagu juga, jadi terus suka lihat yang indah untuk dipandang Yes, gitu kan. benar. Dan kadang di realita kan banyak yang nggak indah untuk dipandang. Jadi Suka kayak gitu ya, bener. jadi Suka mungkin jujur. pelariannya di media gitu kan. Jadi ya suka aja sih. Suka. Oke, suka oke, K-pop. mantap. Kalau Kalau Abiel aku sih kebalikannya. enggak. Nggak suka sekali K-pop. Enggak suka banget. Enggak. Wah, enggak apa-apa ya. Oke. Jangan dihakimi ya. Iya, enggak suka K-pop. Ya. Tapi Aku suka itu olahraga seperti ya klub bola, pemain oh klub bola. bola. Apa klub bola favorit? Ya, pastinya Barcelona. Barcelona for life, tas. Oke, ya. Iya. Enggak apa-apa. Aku sukai gitu kan, yang indah-indah kan bener. Semuanya. Yang indah, Iya. yang indah. Yang indah. Ya indah. Barca itu indah. Apalagi kemarin nggak usah lah ya, Oh, iya, nggak usah jangan, dibahas. jangan. Nanti ya udah nggak usah dibahas ya, nggak usah panjang. Nah, Sedih nanti. cerita dong. Kalian pernah nggak sih kayak halu gitu? Halu tentang ya K-pop lah mungkin atau misalnya kayak aku mimpi untuk main di lawan Real Madrid. Coba Agnes. Kalau aku halu sih pernah ya. Manusia normal Iya, manusia. kan, siapa sih yang nggak pernah halu. Tapi kalau untuk halu yang terlalu berlebihan sih kayaknya enggak sih Kak. Kalau halu-halu banget gitu sampai aduh pengen banget jadi istrinya salah satu dari mereka. Kayak enggak banget sih Kak. Karena kan cuma suka lihat aja, enggak sefanatik gimana gitu. Tapi kalau halu pasti pernah sih. Kayak halu bisa foto bareng kayak gitu. Halu bisa jadi kayak mungkin kalau idolnya pinter gitu kan. Ih, pengen banget pinter kayak dia gitu. Sih. Kalau Abiel pernah nggak? Aku tuh sering kali ngehalu ketika nonton bola tuh kan. Kayak "Ih, kapan sih ketemu idola ini Oh misalnya. gitu. Kamu siapa? Idola aku tuh cuma satu sih, Lionel Messi. Lionel Messi. Bener. Siapa lagi ya? Pokoknya setiap selesai dia bermain atau bertanding pasti selalu nonton apa namanya highlightnya gitu. Lihat dia cara bermain segala macam. Oh gitu. Ya lebih ke situ sih. Kamu jago main bola dong berarti? Ya pasti. Pastilah. Sombong. Enggak apa. Biasanya tuh orang kalau suka, aku tuh mendukung kalau misalnya kamu suka sesuatu, kamu harus tahu harus tahu tentang itu. Kalau aku sih ya. Iya, aku pernah jadi iya ini intermezzo aja ya. Jadi kakakku tuh kan suka duren, suka nangka. Terus dia lagi potong nangka gitu, terus dia bilang, "Kak, kok bisa sih potong nangka?" Terus dia bilang, "Kamu tuh kalau suka sesuatu, kamu harus tahu ya cara kupasnya, cara makannya yang ngilangin getah dan segala macam gitu." Iya, nggak nyambung sih kan pembahasan kita ya. Oke, nah selain halu juga, tadi kan kita ada ngomongin tentang istilah parasosial. Nah untuk teman-teman mungkin kayak asing gitu ya di telinga teman-teman yang nonton istilah parasosial ini. Tahu nggak sih, kalian mungkin bisa jelasin apa sih istilah parasosial? Abiel? Kalau parasosial itu di mana kondisi seseorang itu lebih kayak menyukai seseorang gitu, ngefans sama seseorang sehingga waktunya, tenaganya, pikirannya ya tersita sama seseorang itu. Ya mungkin lebih ke situ sih kalau parasosial. Oh, kalau Agnes? Kalau aku sih Kak, mungkin parasosial ini lebih ke hubungan ya, relationship gitu. Dimana mungkin orang itu sama sih kayak menggunakan waktunya, menyempatkan dirinya untuk memikirkan, untuk memberikan emosinya juga kepada apa yang disukai. Ya bisa jadi sih dia jadi fans dari public figure tertentu gitu. Jadi ya itu sih, hubungan lebih tepatnya hubungan satu arah. Satu arah. Satu arah doang gitu. Benar. Kadang sampai idolnya aja nggak tahu dia. Iya, Benar. benar. Iya. Jadi kalau misalnya aku simpulkan parasosial sendiri itu adalah hubungan satu arah antara kita dengan orang yang kita sukai yang ada di media. Ya jadi bukan misalnya aku suka sama Abiel, terus aku jadi parasosial sama Abiel, enggak ya kan. Jadi maksudnya orang yang kita lihat di TV, entah itu artis kesukaan kita atau pemain bola atau idol, ya pokoknya yang ada di TV, di media seperti itu hubungan satu arah. Karena kan mereka nggak tahu bahkan kita hidup ada di dunia ini gitu ya kan. Jadi itu hubungan satu arah itu disebut parasosial. Nah, parasosial ini kan ada tahapannya. Tahapannya apa aja, Abiel? Yang pertama itu Kagum doang. Kagum doang, Iya, kagum. iya. Terus
Akhirnya karena kagum kan jadi dia terus cari tahu kehidupan pribadinya, terus kayak ya cari tahu personality orangnya gitu loh, lebih kayak cari tahu tentang dia, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Terus nanti akhir-akhirnya juga bikin fan club gitu loh, Kak. Jadi ya kurasa kayak gitu. Terus tahap terakhir mungkin yang lebih dari situ mungkin kali ya, Kak. Iya, yang udah harus tahu nomor HP-nya gitu. Itu parah banget sih kalau sampai gitu. Iya, benar. Abiel mungkin mau tambahin. Tadi ada istilahnya sih. Apa? Ada istilahnya itu yang pertama adalah entertain sosial. Jadi orang itu menyukai seseorang karena yang dibilang tadi Agnes, kagum. Jadi, karena dia ganteng misalnya, punya bakat yang baik, yang bagus, kaya. jadi akhirnya dia kagum gitu, ya kan? Nah, kagum. Lalu tahap yang kedua itu intens personal. Nah, intens personal ini lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan kita ngefans sama seseorang, ketika yang kita idolakan itu diejek misalnya, kita akan sontak pasti akan marah. Itu sudah masuk ke intens sosial. Benar. Terus ada yang ketiga, namanya borderline pathological. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi sebenarnya. Yang dibilang Agnes tadi itu sebenarnya benar. Jadi yang kita idolakan itu, bahkan nomor HP-nya pun kita harus cari tahu kegiatannya apa. Bahkan di story Instagram misalnya kita cari kegiatannya apa sih hari ini. Udah makan belum? Dia ada di mana? Padahal kenal aja enggak gitu iya, kan. So asik kan. Iya. Kenal aja enggak tapi iya. Ya adalah. Mereka bahkan nggak tahu kita ada hidup di dunia ini. Ya, Kasihan banget kan. Sebelah tangan gak sih? Tapi kok aku Oke. Iya, aku juga mau cerita sih pengalaman aku tuh soalnya kayaknya masuk di parasosial ini gitu. Kamu suka K-pop? Maksudnya nggak spesifik Nggak siapa spesifik grup siapa gitu? sih, Kak. Tapi ya yang enak didengar lagunya ya aku dengar. Kalau enggak ya itu kan selera orang beda-beda Iya, kan ya. beda, gitu. benar. Aku sih nggak ada marah spesifik. juga kalau ada orang yang punya suka banget Yang gitu, lain, hanya kalau berlebih ya. Gitu lah. Iya, benar. Tapi masih tahap 1 lah ya. Iya, tahap satu. Tahap satu, Jangan tahap masuk satu. tahap selanjutnya. Enggak. Pernah nyerempet. Aku apa kabar? Ya aku cerita ya. Bagaimana? Jadi aku udah suka satu grup K-pop gitu. Kita bilangnya K-pop atau K-pop sih ini? Serah lah, Kak. Nyamannya aja, nyamannya. Iya nyaman ya, aku suka K-pop gitu. Jadi satu grup K-pop yang aku suka banget sampai ada satu aku punya bias. Kan kita sebutannya kalau dalam satu grup itu yang kita suka bias gitu ya. Biasku gitu. Terus aku tuh sampai wallpaper, sampai yang tahu kan di WhatsApp tuh ada wallpaper juga kan yang bisa kita ganti. Itu juga sampai dia bias gitu, aduh parah banget deh. Pokoknya aku sampai bilang dia tuh suamiku. Jadi kalau orang-orang nanya Iren punya pacar, gak punya, tapi udah nikah, udah punya suami. Sampai kayak gitu. Tapi aku nggak sampai yang kayak aku harus tahu dia di mana gitu, enggak. Selain karena dia juga lagi wamil ya, wajib militer ya, jadi nggak perlu tahu juga aku dia di mana ya kan. Tapi iya tuh sih aku fanatik ya itu berarti. Fanatik nggak sih itu aku? Gimana ya mau dibilang? Nggak Jadi apa-apa, nggak enak. Jujur aja nggak Jadi apa-apa. nggak enak. Udah deket banget sih tahapnya. Sudah tahap fanatik tapi dikit lagi. Iya, dikit lagi. Iya, oke. Nah, kalau misalnya di Korea sendiri, di Korea itu ada satu istilah untuk fans yang kayak udah fanatik banget. Itu namanya sasayang gitu. Nah, aku sasayang ini yang kayak gimana sih kamu mencintai sampai rela terluka. Kenapa kita mencintai Kayak judul dengan buku yang ya? Iya. Tapi kalau sasayang tuh sampai kayak gitu ngefans sampai yang kayak parahnya itu aku pernah pokoknya mereka sampai pakai darahnya mereka sendiri, mereka tulis surat pakai darahnya mereka. Iya sih, sampai Gitu ngelukain saking diri. kayak aku berani mati untuk kamu. Nah, kayak gitu. Itu kayaknya tahap yang ketiga ya. Itu udah parah banget sih gitu. Sampai melukai diri sendiri, sampai yang idola lu bahkan nggak tahu lu ada gitu ya. Aku ulang-ulang gitu. Iya, kenal juga enggak. Dia tahu kamu hidup di dunia ini aja enggak gitu ya kan. Berharap ketemu juga enggak padahal. Iya gitu. Kasihan. Kamu siapa sebenarnya? Ya. Nah, tapi salah nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita mengidolakan idol K-pop? Misalnya kalau aku sampai di tahap seperti itu. Atau juga mungkin kayak Agnes gitu kan. Kayak jangan dong gitu kan. Maksudnya ya jangan Kak, kita tuh harus Tuhan. Gitu. Oh. Agnes. Kalau dari bagi aku ya untuk mengidolakan seseorang itu it's okay sih bagiku. Justru kadang kita bisa termotivasi karena lihat kehidupannya dia, kita bisa belajar banyak hal karena dia kan mungkin
unggul di bidangnya dia gitu kan Kak, mungkin dia pinter, berbakat, suaranya bagus lah atau gimana gitu kan, akhirnya termotivasi gitu. Nah tapi kalau terlalu radikal gitu, terlalu dalam gitu sampai berharap lebih lah sama idolnya gitu, atau berharap lebih sama orang yang dia kagumi, itu kan udah terlalu parah sih menurutku, sampai kayak yang kakak bilang tadi harus pakai apa darah lah gitu, itu menurutku terlalu parah banget sih, karena jangan sampai kita ngefans sama orang, kita mengagumi seseorang itu jadi berhala gitu loh Kak, takut kali gitu kan, jadinya dia lebih mengagungkan yang dia kagumi orang, padahal sebenarnya bukan orang yang harus dikagumi berlebihan, gitu. Takutnya jadi berhala juga itu sih. Benar. Iya. Abiel, salah nggak sih? Sebenarnya nggak salah. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita lebih mengutamakan idola kita, sehingga diri kita sendiri aja kita lupa gitu. Padahal kita mau makan nih, gara-gara ada notif masuk, langsung cek lagi. Itu kan menyita waktu, pikiran, tenaga. Iya benar. Bahkan ada saya punya teman, jadi waktu itu ada apa itu acara BTS gitu kan, konser. Iya, nggak apa-apa. Jadi konser gitu kan di sebuah hotel, nonton bareng gitu, kayak gila ini fanatik banget sih, maksudnya kayak lebih mementingkan hal itu daripada dirinya sendiri, bahkan bisa lupa. Dan itu sih menurutku nggak boleh. Kalau ngefans boleh, hal yang wajar sih setiap manusia. Iya. Karena itu bisa jadi memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Benar. Iya, jadi ngefans tuh nggak salah. Tapi cuman kan banyak kan orang tua tuh ya, apalagi ya orang tua tuh suka kayak dulu pas lagi zaman-zamannya Boys Before Flower itu loh, Lee Min Ho kan. Iya, itu tuh sampai bener temanku tuh sampai pasang poster di kamar apa segala macam gitu, satu-satu Lee Min Ho dipajang gitu kan. Terus habis itu aku mau pasang juga dong karena kan ganteng ya, mohon maaf kan ganteng. Terus langsung pokoknya nggak boleh, Iren kamu tuh berhala gitu. Tapi maksudnya kalau aku bilang emang kenapa? Itu aku salah nggak sih kalau misalnya aku bilang kayak gitu, atau ya udah taat aja karena memang itu berhala? Enggak kan? Atau gimana sih? Maksudnya kan kalian juga sekolah pendeta gitu. Kalau untuk pasang poster terus dibilang berhala, enggak sih, kecuali kamu menyembah dia mungkin kali ya, menyembah fotonya. Atau juga kan foto orang tua kita pasang juga. Iya kan? Foto kita sendiri juga. Benar. Itu kan kalau kita ngidolain orang mungkin kita senang, mungkin membuat kita bahagia, it's okay sih. Tapi kan ya nggak sampai kita mengagung-agungkan foto itu, padahal cuman benda mati lagi kan. Menurutku nggak sih Kak, kalau cuman untuk jadi foto dipajang doang, ya nggak ada motif tertentu kan. Iya. Kalau Abiel? Kalau aku lebih ini sih, apa namanya, nggak boleh juga kayak pasang-pasang poster gitu. Selain gitu. salib. Selain salib. Siap. Orang kan Tapi nggak beda-beda. disembah kan? Iya, aku beda-beda. Iya. Tapi karena aneh aja gitu dilihat, ya udah ngefans aja, nggak usah pasang poster. Iya, itu too much ya menurutmu? Iya beda ya, cewek cowok kan beda. Bener. Tapi kalau dikasih posternya Lionel Messi mau nggak? Palingan Palingan apa? simpan di kamar. Simpen. Simpen. Iya, oke. Simpen. Iya. Kamu beli banyak jersey gitu nggak sih? Oh iya. Aku tuh setiap musim, pergantian musim gitu saya selalu beli jersey home-nya Barcelona. Jersey kandang. Oh gitu. Ya selalu ada. Di rumah itu banyak sih sebenarnya, tapi nggak dibawa. Oh iya. Nggak ada bedanya sih sama poster ya kalau kita lihat. Kalau poster kita pajang aja gitu. Kalau jersey kan ya dipakai gitu kan, dipakai. Tapi kan untuk dipakai bermain bola aja kan. Iya. Kan kalau poster kan juga dipakai untuk memperindah kamar kan. Iya oke ya. Aku suka keributan. Oke. Anyway, kita bakal lanjutin ngomong soal ini gitu ya. Tapi aku mau ngajakin kedua narasumber aku nih supaya juga nggak aus ya. Jadi kan ada cemilan, ada minuman di sini, kita mau nyemil dulu. Dan untuk kamu yang lagi nonton, kita nyemil dulu yuk. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya yang masih stay di cemilan sampai detik sekian. Terima kasih banget, dan kita bakal lanjut lagi ngomongin tentang yang namanya dunia perhaluan ini ya. Parasosialan ini. Parasosial. Kok parasosialan sih? Iya. Para layang lucu ya. Benar-benar. Ya oke, anyway. Iya, tadi ada iklan lewat ya, nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ngomongin ini. Nah, halu ya,
Oke, aku mau nanya ini. Aku tuh orang yang bukan suka sih. Kadang tuh kalau misalnya nggak ngapa-ngapain tuh suka kayak bikin drama-drama sendiri. Bikin drama-drama sendiri. Nah, iya aku nggak tahu ya ini salah atau nggak. Maksudnya tapi kalian pernah nggak sih teman-teman yang kayak di kamar mandi, terus misalnya nggak bawa HP, terus yang kayak bikin drama di kamar mandi yang ngomong sendiri gitu. Pernah gak sih? Kayak apa cuman aku sendiri? Oke, Abiel dong coba. Pernah gak sih kayak gitu? Kayak pernah sih. Itu ngapain? Kamu dramanya tentang apa? Jadi itu drama tentang kehidupan ke depan gimana. Oh gitu. Kan sebagai laki-laki kan, ya kita harus pikir pekerjaan kita apa nanti misalnya. Terus mau kasih makan apa anak orang. Oh gitu. Oh maksudnya ya pokoknya sampai ke situ lah, ya. Oh. Maksudnya kasih makan adik gitu. Oh adik. Kan sebagai kakak gitu kan. Oke, terus ya udah Tuhan ini gimana ya kalau ke depan, akhirnya kayaknya aku nggak mampu deh, akhirnya nangis tiba-tiba kayak gitu. Kayak nggak sanggup. Iya, nggak apa-apa, nggak ada judgement di sini. Oke. Oh gitu. Nah itu seringkali terjadi ketika malam menyerang. Ketika malam hari. Malam datang gitu ya, langsung pikiran kemana-mana. Oh gitu. Wow, kalau Agnes pernah nggak sih Agnes? Aduh, aib ya rasanya ya. Kayak dibongkar. Gimana cerita dong? Kalau aku sih drama kayaknya kayak kehidupan sehari-hari gitu loh. Kayak misalnya aku mikirin gimana sih aku bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kenapa aku tadi kok bisa melakukan itu? Kadang coba aku bisa memutar dan bisa jadi lebih baik lagi gitu kan. Terus biasa kayak gitu sih. Kadang sampai menghayati peran gitu. Peran Udah lah, aduh, aib banget itu parah. Nggak mau lanjut ya? Aduh. Iya, bener-bener. Iya, aib kayaknya ya. Aduh. Aku benar-benar berpikir kayak cuma aku sendirian di dunia, tapi setelah ketemu kalian aku langsung merasa kayaknya semua orang deh ya pernah seperti itu ya kan. Iya benar-benar. Iya, suka bikin drama. Nah, itu tuh maksudnya kalian nggak takut orang lain mikir kayak nih anak sakit Nah, gitu. justru karena takut itu Kak, makanya nggak mau diumbar gitu kan. Sebentar dikira gila. Iya, aduh gimana ya, kenapa kita berbeda guys. Aduh iya benar-benar. Tapi itu maksudnya, iya kan, karena kan nggak mau orang lain tahu ya kan. Tapi kalau misalnya orang lain tahu pun, apakah itu salah? Maksudnya, ada kan orang mikir ini orang ini kenapa sih? Atau misalnya kayak orang tua lah gitu kan, orang paling dekat di rumah. Atau misalnya teman kamar lah kalau kalian tinggal di asrama gitu. Terus tahu kalian kayak gitu, terus mereka nggak mikir kayak ini orang aneh gitu. Atau salah kayak itu, atau masuk dosa nggak, atau masuk gangguan mental apa gimana gitu. Kalau aku sadar sih Kak, maksudnya aku sadar gitu kalau udahlah kayak aneh-aneh aja mikirnya kayak gitu. Cepet sadar sih, nggak sampai dan nggak mungkin orang tahu sih menurutku. Karena itu kan ya cuman aku doang yang tahu karena aku yang memerankan diriku sendiri gitu. Dan itu nggak diumbar-umbar jadi nggak tahu sih. Dan cepat sadar sih, kayak apa sih gitu loh. Oke. Kalau Abiel? Kalau aku mirip sih. Maksudnya berkelanjutan. Berepisode ya. Mantap, kayak drama ya. Sering kali tuh kan, apalagi saya kan ditinggal sama papa tuh, jadi kayak sering kali ketika itu datang tiba-tiba halusinasi itu muncul. Bayangin kalau seandainya aku punya papa, aku mikir aku nggak kayak gini sekarang. Jadi mikirnya kayak gitu, hingga mikirnya nangis, kecewa lagi sama Tuhan. Dan mungkin kita berhayal, berangan-angan sebenarnya baik juga, tapi kalau terlalu berlebihan hingga kita menyalahkan Tuhan gitu dengan keadaan gitu, itu yang berbahaya sih. Itu bahaya, benar-benar. Iya bahaya juga kalau misalnya kita tuh ya menurutku ya itu nggak masuk gangguan mental ya, kecuali kalau misalnya emang kamu udah ngomong sendiri terus sampai kemana-mana tuh ngomong sendiri ya itu baru agak-agak miring ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya wajar lah. Semua orang aku pikir sesuai dengan cerita kita pasti pernah gitu. Mungkin sesekali ya. Dan ya menurutku nggak salah juga ya. Tapi menjadi salah adalah ketika kalau misalnya berlebihan, kita jadinya nangis, kita kecewa sama Tuhan gitu, terus menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Atau juga mungkin misalnya kita dramanya sih yang indah-indah gitu ya. Drama yang indah-indah terus langsung kayak nanti aku nikah sama dia, ya misalnya kayak sama idol gitu ya, walaupun aku juga pernah memimpikan hal itu, tapi ya
ya kalau berlebihan tuh tetap ya nggak baik ya. Ada satu istilah yang aku selalu bilang kayaknya di cemilan ya, wuci pivan. Nah ini bahasa Mandarin. Apa tuh? Tahu kan gimana sih kan orang, kamu ada keturunan ya? Nggak ada. Nggak ada. Terus kok sipit? Ya Tahu. nggak apa-apa ya. Iya. Kan kita nggak bisa milih ya. Dia nyari Iya. Cina Kak, dia nyari Cina. Oh, oh, Jangan iya. diumbar lah. Iya, nggak apa-apa ya preference orang-orangnya. Oke, ada satu istilah itu wuci pivan ya, yang artinya apapun yang berlebihan itu nggak baik. Nah, Benar sih. even nih hal yang baik, misalnya kayak kita makan sayur berlebihan juga nggak baik gitu ya kan, atau misalnya olahraga yang berlebihan juga nggak baik. Aku mau cerita, ini Apa itu? random banget sih. Aku kemarin kan, jadi ada teman aku nih dia suruh dia kan workout kan, terus dia bilang gini, pemanasannya gimana, terus dia bilang pemanasannya skipping gitu. Oh skipping, oh iya, oke. Terus aku gitulah kan, aku nih nggak pernah olahraga orangnya, bukan anak olahraga banget lah. Terus habis itu skipping dong, aku baru bangun langsung skipping 50 kali, mau pingsan dong. Terus aku bilang emang ya kesalahan. Dan apa namanya, ya itulah, apapun yang berlebihan kan Berlebihan tuh nggak nggak baik gitu ya. Olahraga pun kalau berlebihan kan untung nggak meninggal gitu kan. Aduh. benar. Nah, oke, berarti sebenarnya nggak halu, bikin drama-drama dalam pikiran, menghayal tuh sebenarnya nggak salah ya kan. Iya kan, kecuali menghayal yang jorok, nah itu juga Ya, salah. benar, itu salah. Menghayal bunuh orang itu juga salah itu ya kan. nggak boleh. Ya, ngapain kamu itu. Nah, tapi ada manfaat nggak sih? Atau dia itu hanya membawa hal-hal yang negatif, menghayal, halu itu, atau dia positif aja? Abil. Kalau aku ada nilai positifnya. Apa Jadi ngehalu itu ada nilai positifnya itu sebagai obat stres. Jadi kalau ketika kita stres dalam pekerjaan misalnya, kita ambil waktu sebentar aja untuk ngehalu. Langsung kayak pikiran kita itu langsung Berfaedah ya. kayak apa namanya? Kayak di refresh kembali kan. Kayak segar kembali gitu. Mungkin sebagai obat stres. Terus yang kedua itu menambah daya ingat. Jadi kan kita sering ngehalu itu kan. Apalagi kalau udah banyak pekerjaan misalnya. Udahlah, daripada kita pusing, ya udah kita ngehalu. Habis ngehalu, kita mikirin apa yang kita pikirkan gitu misalnya. Akhirnya daya ingat kita itu meningkat gitu. Katanya sih. Oh katanya. ya, Tapi menurutku iya sih. Iya. Karena dalam pelajaran juga kan, kalau kita sering ngehalu kayak materi itu kok bisa masuk gitu. Iya bener-bener. Iya. Kalau aku sih gitu. Iya, pengalaman orang beda. Ya, Karena beda. Beda-beda. Kalau Agnes? Kalau ngehalu yang memotivasi untuk diriku Ya. menjadi lebih baik, pernah sih Kak nonton satu video vlog gitulah. Dia ini orangnya bisa berbagai macam bahasa gitu loh Kak. Terus itu akhirnya kayak ngehayal, ya ampun bisa nggak sih aku kayak dia gitu. Aku bisa kemana-mana dengan berbagai banyak bahasa gitu kan. Akhirnya mulai dari situlah termotivasi untuk belajar satu bahasa. Nah itu positifnya sih Kak. Aku aja pernah ngayal jadi sekjen PBB Kak. Wow. Ngayal. Iya, nggak apa-apa. Ngayal. Kalaupun nanti kejadian kan kita nggak ada Iya, yang kan tahu kita ya. penganut nothing is impossible. with God. Yes, that's right. Bring it on. Oke, lanjut. Jadi ya ngehalu kalau kayak gitu sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak sadar-sadar dan kembali ke dunia nyata ya menurutku bahaya sih, horor jadinya. Iya kan. Terus tinggal di sana gitu. Terus 1, 2, 3 gitu. Nggak lucu pemirsa. Iya bener-bener. Iya sih. Tapi yang berbahayanya tuh kalau ngehalu, misalnya kita sudah berekspektasi yang tinggi, terus tiba-tiba nggak terjadi. Nah, itu yang bikin sakit hati kadang-kadang. Iya, Dan itu memang yang nggak boleh sih. iya benar-benar. Iya sih Kak. Karena menurutku juga kalau kan semua orang punya peluang mengecewakan. Iya, ya kan. benar. Kalau kita menghalu apalagi berharap sama orang Iya. gitu kan, nggak sesuai pas dia ada di titik terendah dia, nggak sesuai ekspektasi kita, kecewa banget sih menurutku. Iya, benar. Jadi halu yang berlebihan parah banget sih. Parah sih, iya. Balik lagi ya, apapun yang berlebihan tuh nggak baik ya kan. Dan iya sih benar. Aku tuh juga ya bukan beruntungnya sih. Maksudnya aku senangnya adalah karena idola yang aku suka ini, grup K-pop ini, mereka suaranya bagus-bagus kan. Jadi aku tuh, maksudnya aku juga suka nyanyi kan. Jadi aku tuh yang kayak termotivasi untuk Oh iya. supaya bisa kayak mereka, walaupun mereka laki-laki ya. Ya mungkin kan suaranya sama ya kan. Cuman suara laki-laki aja bisa, misalnya kayak aku dalam nyanyi bisa setinggi itu. Ya masa cewek nggak bisa gitu kan. Jadi maksudnya termotivasi untuk belajar nyanyi gitu kan. Terus pinter juga. Jadi mereka tuh nggak yang terus kalau kamu udah jadi idol terus ya udah studimu tuh berantakan gitu. Enggak. Dan ya aku jadi lebih mereka aja udah gini sampai ada yang S3. Jadi
termotivasi untuk belajar gitu ya. Bener-bener, iya ya. Oke, itu tadi manfaatnya. Obat stres juga gitu ya. Obat stres. Bener sih, aku setuju. Menambah kebahagiaan gitu. Karena kan kita tidak selalu bahagia di dunia nyata ini ya kan. Jadi bahagia di dunia yang kita buat. Iya, bener. Dan itu nggak salah kalau Menyenangkan diri sendiri sih. menyenangkan diri sendiri. Karena kan orang nggak bener-bener. tahu kalau kita lagi sedih atau apa. Iya, Mana ada yang tahu perasaan kita sekarang. bener. Bener-bener. Iya, jadi iya nggak apa-apa sih menurutku ya, nggak salah. Asal jangan berlebihan gitu. Maksudnya sampai ada kalau misalnya di K-pop itu kan sampai yang salahnya juga, yang parahnya di dunia K-pop itu menurutku yang jahatnya adalah karena mereka tuh, karena kan kita nonton mereka nih, istilahnya kita bayar mereka denger lagunya dan segala macam. Terus langsung ngerasa berhak dengan kehidupan pribadi mereka gitu kan. Langsung kalau mereka pacaran kita nggak bolehin lah apa segala macam. Ya Anda siapa gitu ya kan. Jadi ya itu udah berlebihan sih, jadi nggak usah lah gitu kan. Maksudnya mereka juga punya kehidupan pribadi dan mereka masih manusia juga, jadi jangan berekspektasi tinggi sama manusia kan, karena pasti mengecewakan ya. Aduh, oke. Nah, dan ya kesimpulan of the day nih ya teman-teman yang lagi nonton, kita kan dikasih otak nih sama Tuhan, dan otak kita ini harus memikirkan sesuatu, iya nggak sih? Iya, benar. Iya, Pasti kan? harus. Harus. Even kita bilang nggak ada lah, maksudnya nggak ada otak gitu, bukan, maksudnya ketika kita bilang kosong. kita otak kosong pun nggak mungkin kok, kita kan lagi mikir nih otak kita, nah gitu. Jadi ketika kita dikasih otak nih sama Tuhan, Tuhan ciptakan kita, ya kita gunakan sebaik-baiknya seperti itu. Ngehalu boleh menurutku ya, ngefans opa-opa Korea juga boleh, ngefans pemain bola juga boleh, atau ngefans siapapun menurutku boleh gitu ya, suka artis siapapun boleh. Yang nggak boleh adalah ketika kamu sampai berlebihan ya, dan itu tuh langsung menyingkirkan Tuhan yang harusnya nomor satu jadi nomor kesekian, karena aku akan melakukan apapun demi idolaku. Wah, gitu. Itu udah negatif sih. Apalagi atau misalnya kamu ngehalu terus langsung berantakan nih yang di dunia nyata, kerjaanmu, tanggung jawabmu akhirnya berantakan. Nah, itu udah salah. Atau misalnya sebagai kayak Abiel dan juga Agnes sebagai mahasiswa kemudian nggak ngerjain tugas dan segala macam karena fokus nonton drama misalnya gitu kan. Halu. Terus halu gitu kan, terus bayang-bayang kepikiran gitu. Nah, itu udah parah sih ya, dan itu yang nggak boleh gitu, karena tetap harus Tuhan Yesus yang nomor satu ya, harus jadi yang prioritas. Atau juga mungkin misalnya kamu lah statusnya mungkin nggak suka sama idol K-pop, atau misalnya nggak suka sama artis siapa gitu, tapi misalnya sama orang di antara kita, misalnya Abiel naksir siapa gitu, atau Agnes naksir siapa, terus kemudian kita langsung aku akan rela melakukan apapun demi dia. Misalnya dia beda agama lah, atau kita beda kepercayaan, kemudian nggak apa-apa, yang penting aku sama dia. Nah itu kalian setuju nggak sih yang beda agama gitu? Sangat tidak. Tidak ya, Menentang dengan keras. Menentang dengan keras. Aku juga gitu. Mau dia ganteng kayak apa, kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus, aku nggak mau. Ya kan, karena ya itu Tuhan Yesus harus yang pertama guys ya. Jangan kita jual Tuhan Yesus demi cinta, demi apapun, demi bias kita, demi idola kita, jangan ya. Yang pertama itu harus Tuhan Yesus gitu ya. Ya teman-teman ya, itu tadi kesimpulannya, dan tetap ya firman Tuhan tuh lengkap ya. Aku percaya firman Tuhan itu lengkap dan membahas segala sesuatu dalam kehidupan kita ya. Tidak menutup soal halu ini gitu ya. Walaupun nggak secara khusus kamu tidak boleh halu gitu, enggak ya. Ini aku mau bacain dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16 ya. Nanti ayatnya muncul, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Banyak memang orang-orang di sekitar kita yang mencari hiburan gitu ya, kalau misalnya mungkin agak penat gitu, terus mencari hiburan di tempat lain ya. Cuman bukan di tempat lain sih, mencari hiburannya mungkin dengan cara halu atau nonton sesuatu yang kita sukai seperti itu ya, dan ya nggak masalah sih gitu ya, tapi pergunakan waktu juga yang ada gitu. Jadi jangan sampai berlebihan juga ya, tapi tetap pokoknya harus Tuhan Yesus yang nomor satu. Jadi karena memang hari-hari ini adalah jahat ya, pergunakan waktu yang ada, kemudian juga harus dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan juga. Benar. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngehalu kemudian akhirnya kita marah salah sama Tuhan, atau juga mungkin mengabaikan semua di sekitar kita, tanggung jawab kita
jangan juga seperti itu ya, karena aku tuh butuh self healing ya, nggak bisa ya. Aku tuh butuh, karena life cycle aku udah berubah, aku jadi anak jaksel nih ya. Jadi jangan gitu, karena saking kita butuh hiburan kemudian akhirnya semua tanggung jawab kita, kepercayaan yang udah Tuhan kasih dan juga orang kasih kemudian kita abaikan hanya demi kesenangan kita pribadi. Jangan ya, mari kita pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana juga, dan tetap harus Tuhan Yesus yang utama dan prioritas ya. Oke deh, terima kasih ya sekali lagi untuk Abiel dan juga Agnes ya sudah menemaniku di Cemilan di malam ini. Aku harap teman-teman yang nonton juga bisa diberkati oleh topik bahasan kita di malam ini. Kalau misalnya kamu pengen ada pertanyaan atau juga mungkin ada topik yang pengen dibahas, Kak, bahas ini dong, atau Kak sharingin ini dong, boleh langsung aja tulis di kolom komentar atau di live chat di bawah ya. Aku boleh minta Abiel berdoa untuk kita dan juga teman-teman yang nonton ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada hari ini, dan kami bersyukur kami telah berbincang-bincang. Kiranya Tuhan memberkati kami dan ajar kami untuk menggunakan waktu kami dengan baik. Kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tetapi kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami, melindungi setiap kami sehingga kami terus ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi sudah mengikuti Cemilan sampai di ujungnya, dan kita udah mau closing nih ya, tapi tetap ini harus dijaga terus kesehatannya ya. Jangan longgar protokol kesehatannya. Kalau misalnya belum vaksin pun pokoknya jangan longgar lah, karena satu-satunya yang bisa menghindarkan kita ya menjalankan protokol kesehatan 6M ya. 6M guys, Abiel dan Agnes. 6M, udah hafal kan? Oke, ya tetap memberlakukan protokol kesehatan 6M dengan memakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak, Mencuci tangan, menghindari kerumunan, apalagi nih? 6M Kak, 6M. 6M. Mengurangi mobilitas. Oh iya, mengurangi mobilitas. Asin. Ayo apa yuk? Asin. Menerima vaksin. menerima vaksinasi. Yes, udah 6 aja, Iya. udah 6 ya. Udah 6. Kita ulang lagi nggak nih? Iya, biar enak ya. Iya, iya. Oke, ya tetap ya teman-teman. Protokol kesehatan 6M dengan memakai masker. Aku ya? Iya, terserah mau siapa aja. Sorry. Ayo, yang geng. Tadi tuh mereka rasanya udah pede banget guys. Kayak 6M, 6M, apal kan apal. Mas sekarang latihan juga ya. Oke. Siap. Tetap ya teman-teman memberlakukan protokol kesehatan 6M dengan memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, menghindari kerumunan. mengurangi mobilisasi, dan menerima vaksinasi. Yeay. Akhirnya ya 6 aja ya, agak lama ya. Aduh. Oke deh, tetap ya melakukan protokol kesehatan dan aku harap kita semua bisa sehat ya. Oke deh, apalagi? Udah mau tambah apa gitu? Enggak? Mau ngomong apa gitu? Enggak ada? semangat. Oke. Semangat. Udah itu aja ya. Oke deh. Kalau gitu aku Iren. Aku Agnes. Aku Abiel. Kita pamit dari layar kamu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you all. Yang terutama